Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Maulidia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1B dengan NIM 1231079. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda. Perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pembelajaran kebudayaan hingga penyebaran agama Kristen oleh pendeta-pendeta dan orang Belanda yang masih berada di Indonesia. Bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van op Huijsen, Soewandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan dalam kurung EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangannya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Langtuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi yang memiliki eksistensi yang lebih tinggi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia, salah satunya Arifin. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi tersebut. 1. Lambang kebangsaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas atau jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, alat perhubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menjemuk. Kemudian yang nomor 4, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Jadi sekian dari saya, penjelasan yang saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang nomor 4, alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia yang mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia dapat krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Jadi itu sekian dari saya penjelasan yang saya ketahui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.